lagi dengan adik-adik di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Jambi 1. Kakak nggak sendirian, hari ini kakak ditemani sama kakak-kakak yang cantik-cantik. Kakak kenali satu-satu ya, ada Kak Efrida, halo, Kak Melva, hai, dan Kak Kristina, hai, serta kakak sendiri Kak Devi. Nggak lupa kita ditemani sama Inang Situa dan pengisi kita yang cantik, Ada. Sebelum kita memulai ibadah, kakak mau ajak adik-adik untuk pemanasan dulu. Ayo berdiri adik-adik. Kita nyanyikan lagu bertambah-tambah dalamnya medley setinggi-tingginya langit. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, terlebih dahulu kita hening sejenak, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hati dan pikiran, juga Alkitab dan kirim jemaatnya. Kita nyanyikan lagu hari ini, Kurasa Bahagia. Yesus
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada pagi ini, yaitu diambil dari titah yang pertama sampai titah yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengakui dosa-dosa kita. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu diambil dari Wahyu 1 ayat 4 sampai ayat 8. Begini bunyinya. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita
menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Beginilah bunyi firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan pengakuan iman. Kembali kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu dari buku Endi nomor 549, Holanda Dana Namet Metal. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kali ini firman Tuhan dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Adik-adik tahu nggak siapa? Cerita Alkitab kita dibawa oleh kakak Esrida. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, juga orang tua di rumah, sehat-sehat semua ya, tetap semangat untuk ibadah online. Hari ini kakak Esrida akan cerita Alkitab. Udah siap belum dengar cerita Alkitab? Kakak berharap adik-adik juga siap ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari nats Alkitabnya Matius
5 ayat 13 sampai 16. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, sebelum kita mendengar cerita Alkitab, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, napas kehidupan yang masih terus Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur untuk adik-adik yang masih mau untuk ibadah online di rumah masing-masing Tuhan. Kami rindu kiranya Engkau memberikan kami waktu untuk boleh tatap muka di suatu hari nanti ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita Alkitab, bahkan juga kami mendengarkan firman-Mu. Engkau yang mengajari hamba dan Engkau yang mengajari adik-adik untuk memahami dan mengerti apa maksud dari Tuhan atas firman ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepadamu, biarlah kiranya kuasa-Mu yang mengalir atas hidup kami. Ampuni segenap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu. Amin. Oke, nas Alkitab hari ini kita ambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 ya. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Adik baca di rumah, kakak baca di sini ya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, hari ini tema kita tentang garam dan terang dunia. Oke, adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Pasti pernah dong melihatnya, udah sering dong. Ya betul, ini gambar garam. Ini gambar garam. Garam ini sering kita lihat kan di dapur mama kita kan? Ya betul. Fungsi garam itu apa sih adik-adik? Iya benar, garam itu untuk memberi rasa untuk masakan mama kita. Kalau tidak ada garam, rasa masakannya jadi kayak gimana adik-adik? Hambar, betul. Jadi tujuannya itu untuk menjadi garam itu maksudnya itu gimana sih Kak? Garam itu kan memberi rasa. Jadi Tuhan berharap untuk adik-adik, untuk kita semua, kita hidup menjadi garam dan terang dunia. Maksud garam itu adalah kita itu mempunyai manfaat. Kita itu mempunyai sikap yang baik, perbuatan yang baik, menjadi contoh untuk orang-orang sekitarnya. Kakak ada eksperimen. Coba nanti di rumah adik-adik ambil segelas air, ambil garam, lalu seduh. Coba adik-adik lihat, apakah warnanya akan berubah atau tidak? Ya betul, tentu saja tidak. Garam itu tidak mengubah warna, tetapi memberi rasa. Itu maknanya kita ada di dunia ini. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita memberikan rasa yang baik, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menolong. Itu fungsinya kita ada. Jadi adik-adik mendengarkan cerita Alkitab ini sangat bersyukur karena kita diajak untuk menjadi garam dan terang dunia. Maksudnya terang dunia itu gimana Kak? Gambar ini lihat tak? Ini adalah lilin. Lilin ini diartikan memberikan terang. Coba adik-adik tutup mata. Apa yang adik-adik rasakan? Pasti gelap kan? Gak ada kelihatan apapun. Seperti itulah hidup kita tanpa Yesus. Jadi kalau adik-adik menutup mata, tidak bisa melihat, tidak bisa melihat bagaimana keindahan dunia ini, keindahan ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita sudah membuka mata, kita diterangi oleh lampu, itu berarti hidup kita sudah berwarna. Lalu, apa makna dari terang dunia itu? Kita diajak untuk menjadi orang-orang yang memberikan dampak atau memberikan manfaat atau memberi terang kepada teman-teman kita, kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak. Tidak boleh berantem,
tidak boleh rebutan iPad, tidak boleh kalau disuruh mama, ambil dulu itu, tunggulah mak, nantilah dulu itu. Tidak boleh. Kalau mau menjadi garam dan terang dunia, adik-adik harus mau mendengarkan orang tua, mau mendengarkan cerita Alkitab, mau menolong, mau menjaga adik ketika dibutuhkan orang tua. Ini gambar apa coba? Iya, ini adalah gambar seorang anak yang menolong temannya. Dan yang di bawah adalah seorang ibu dan kedua anaknya itu menolong ibunya. Berarti dia sudah menjadi garam dan terang dunia. Dia sudah memberikan manfaat baik. Dia sudah punya tujuan dalam hidupnya, ya kan adik-adik? Kakak juga ada gambar lagi. Ini gambar sikap berdoa. Ya, kita juga disuruh dalam firman ini, kita disuruh untuk selalu berdoa. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita harapkan, kita harus tetap berdoa. Supaya apapun yang kita rencanakan, apapun yang adik-adik harapkan dapat terjadi atas hidup adik-adik. Dan yang terakhir juga, kita harus tetap semangat ya adik-adik untuk tetap sekolah minggu. Walaupun masih tetap online, harus kita tetap berbuat baik kepada teman-teman ya. Mungkin adik-adik ada yang bertanya seperti ini, Kak, kenapa sih kita harus jadi garam dan terang dunia? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin adik-adik bisa jawab pertanyaannya di rumah atau dalam hati masing-masing ya. Kakak Esrida punya jawabannya. Kenapa kita harus menjadi garam dan terang dunia? Jawabannya itu ada di ayat yang ke-16 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Itu artinya ketika adik-adik menjadi garam dan terang dunia, berarti orang-orang di sekitar adik-adik bisa melihat, oh berarti dia itu adalah pengikut Tuhan. Dia itu baik, dia itu sopan santun, dia itu patuh kepada orang tua, itu artinya dia kenal Tuhan. Berarti dia sudah memuliakan Tuhan melalui perbuatannya, melalui tutur katanya, melalui sikapnya, sudah memancarkan bagaimana sesungguhnya Tuhan Yesus itu. Kita kan adalah pengikut Tuhan kan? Jadi untuk itulah kita ada, dan untuk itulah kita memiliki tujuan di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu Kakak Esrida berharap kita semua, bahkan kakak sendiri juga boleh melakukan firman ini, boleh melakukan di dalam kehidupan sehari-hari dan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadikan semuanya ini nyata dalam kehidupan kita ya. Kakak berharap semuanya itu bisa kita lakukan dan terus mau belajar ya adik-adik. Terima kasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik dan penuh kasih, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengajari kami di pagi hari ini Tuhan, bagaimana kami harus menjadi garam dan terang di dunia ini ya Tuhan. Karena untuk itulah Engkau menciptakan kami, supaya orang-orang di sekitar kami dapat melihat, dapat mengerti, dapat mengenal Tuhan melalui hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan kami ya Bapa untuk melakukan, untuk mendengar, untuk memahami, untuk mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang menjamah hati adik-adik ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati hidup mereka ya Bapa. Tuhan, kami rindu ya Bapa, kiranya Engkau yang memberikan waktu kepada kami supaya kami boleh bertemu tatap muka bersama adik-adik ya Tuhan. Kiranya segala apapun yang menjadi penghalang untuk kami bertemu, Tuhanlah yang melakukan semuanya itu dan menghilangkan semuanya itu, penghalang itu ya Bapa. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, Engkau yang memberkati hidup kami dan menjadikan kami juga berkat untuk orang lain. Tuhan, ampuni kami ya Bapa ketika dalam ibadah kami ini kami melukai hati teman kami, saudara kami, bahkan melukai hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang melayakkan dan menguduskan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik semuanya, kita akan memberikan persembahan
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.